Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi santai rencana Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana ke KPK untuk menindaklanjuti kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Ia yakin KPK akan bekerja secara profesional dalam menangani kasus tersebut. Hari ini puluhan anggota DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik dan Abraham Lunggana mendatangi KPK untuk mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras. Menanggapi hal tersebut, Ahok mengatakan KPK adalah lembaga independen yang tidak bisa dipengaruhi dalam penanganan kasus. Ia optimis KPK tidak akan terpengaruh meski Lulung datang membawa puluhan anggota DPRD. Ia juga menegaskan pembelian lahan untuk membangun rumah sakit Sumber Waras sudah sesuai dengan aturan. Ahok justru menyindir Lulung yang berprofesi sebagai pengacara namun dinilai tidak paham dengan hukum yang kemudian menyebarkan fitnah. Selain itu, Ahok mengkritisi Lamborghini Lulung yang dinilai gratifikasi dan tidak pernah dilaporkan ke KPK. Saya yakin KPK akan kerja profesional. Kalau nggak ketemu ada yang kan untuk nyolong, niat nyolongnya kagak ketemu, kamu mau ngapain gitu loh. Ya kan? Terus yang kedua, itu saudara Lulung itu dia mesti belajar banyak hal lah. Ya saya kira belajar banyak hal, bisa contoh apa? Kalau punya Lamborghini itu bayar pajak, itu dia mungkin mau ditangkap KPK karena gratifikasi, dia bilang minjem dulu Lamborghini-nya. Mungkin sekarang dia pengen lapor KPK, tapi sayang dia lupa. Gratifikasi itu lapor tuh 45 hari kerja. Ini udah cerita tahun lalu. Ya mudah-mudahan orang KPK bisa ingat kasus Lamborghini, dia nggak lapor gratifikasi sebagai pejabat. Dan saudara Lulung juga sebagai pengacara ya, dia harusnya belajar juga loh. Kalau kamu fitnah, apalagi memfitnah seorang pejabat yang melaksanakan tugas masih aktif seperti saya, kalau dipidana itu ada tambahan 15% loh masa hukuman Anda gitu loh. Jadi tolong saudara Lulung Anda belajar hukum baik-baik. Kita beralih ke informasi. Gubernur Jawa Timur Soekarwo hari ini melantik 17 kepala daerah dari kabupaten dan kota di Jawa Timur. Di antaranya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini dan Wisnu Saktibuwana yang datang dengan diarak ratusan pendukungnya. Pelantikan kepala daerah di Jawa Timur berlangsung di Gedung Negara Geraha di Surabaya dan dibagi menjadi 2 tahapan, pagi dan siang. Pelantikan kepala daerah di Jawa Timur dihadiri Menteri Dalam Negeri, Kapolda Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya, KPU Provinsi, serta jajaran pejabat Pemprov. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, didampingi Wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Saktibuwana, hadir dalam pelantikan tersebut dengan diiringi arak-arak dari ratusan pendukungnya yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Dalam pelantikan, Risma mengenakan sepatu khusus yang dipesan dari warga eks lokalisasi Doli untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Surabaya. Lebih berat ya, lebih berat. Yang bikin lebih berat apa Bu tantangan untuk kali ini? Yang lebih berat ya itu harus kesejahteraan itu secepatnya bisa dirasakan. Kemarin disebut tantangan paling berat MEA ya Bu ya? Yaitu untuk kesejahteraan itu untuk Nyai MEA itu. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, dilaporkan ke kepolisian terkait dengan pembangunan kantor Wali Kota Pekanbaru yang dinilai melanggar hukum karena merambah hutan konversi tanpa izin Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Perambahan hutan dilakukan demi membangun kompleks kantor Wali Kota baru yang menelan dana fantastis sebesar 1,4 triliun rupiah. Menang debat lelang kemarin. Kontroversi pembangunan kantor Wali Kota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya kini memasuki ranah hukum. Kelompok masyarakat pemantau kinerja aparatur negara Provinsi Riau melaporkan Wali Kota Pekanbaru Firdaus ke Polda Riau karena membangun kantor Wali Kota di wilayah hutan produksi konversi. Firdaus diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Selain itu, pemerintah Kota Pekanbaru juga belum mendapatkan izin untuk alih fungsi hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana pembangunan itu dituding menyebabkan kerusakan ekosistem dan habitat satwa. Dilakukan pelepasan atau diberikan izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, artinya lokasi itu tidak boleh dilakukan pembangunan untuk perkantoran. Maka baru-baru ini LSM Penjara Provinsi Riau melakukan laporan ke Polda, ke Reskrim Sus. Ya kan? Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru M. Nur menyatakan tidak ada aturan yang dilanggar pemerintah Kota Pekanbaru terkait pembangunan kantor wali kota di Kecamatan Tenayan Raya.
M. Nur bersikukuh bangunan yang didirikan berada di luar kawasan hutan produksi konversi. Yang masuk itu adalah kawasan industri. Kalau kawasan pembangunan kantor itu tidak termasuk. Ya, oleh karena itu mungkin untuk penyatuan pemahaman ini kita tim juga sekaligus. Karena juga dalam proses kita minta pembebasan juga semua kawasan. Namun pernyataan dari Sekda Pekanbaru bertolak belakang dengan data Dinas Kehutanan Riau. Kepala Dinas Kehutanan Riau Fadriza Labai menyatakan pembangunan dilakukan di atas hutan negara dan belum mengantongi izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, sebetulnya kalau kita secara letterlek mengatakan itu menyalahi tidak menyalahi itu sebetulnya tidak sesuai ya peruntukannya. Kalau HPK dia itu hutan, kawasan masih hutan. Jadi ini salah tidak salah saya nggak dalam kapasitas untuk menilai ini salah, tapi secara fungsi ini di dalam SKTGHK ini HPK. Pembangunan kantor wali kota Pekanbaru menuai polemik setelah diketahui dibangun di atas hutan negara. Selain itu, kompleks perkantoran yang akan dibangun dengan megah ini menelan APBD Provinsi Riau hingga 1,4 triliun rupiah. Pembangunan menggunakan pendanaan tahun jamak sejak tahun 2014. Untuk tahun 2016 ini saja, pembangunan telah menyedot APBD hingga 600 miliar rupiah. Berbagai kalangan menilai wali kota Pekanbaru Firdaus terlalu berambisi untuk membangun kantor wali kota dengan mengorbankan uang rakyat triliunan rupiah dan merusak lingkungan di tengah kehidupan masyarakat Pekanbaru yang masih banyak di bawah garis kemiskinan. Dari Pekanbaru Riau, Fitra Asrirama, Metro TV. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan segera menertibkan kawasan Kalijodo dan akan melakukan tindakan paksa jika warga tidak mau direlokasi. Sejumlah tahapan akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan kawasan Kalijodo. Saat ini pemerintah Kota Jakarta Utara dan Jakarta Barat baru melayangkan surat peringatan pertama. Mengenai pembongkaran, Ahok akan mengikuti aturan. Sebelum ada surat peringatan kedua dan seterusnya, pembongkaran tidak akan dilakukan. Tindakan tegas untuk warga yang menolak direlokasi akan dilakukan setelah keluarnya surat perintah bongkar. Nantinya warga yang memiliki surat-surat seperti KTP akan direlokasi ke rusun di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Timur secepat mungkin. Nah, kita akan usahakan ya secepat mungkin. Kan ada SP1, SP2, SP3, terus SPB, perintah bongkar. Tahu, saya nggak mau pusingin, mau putar uang, nggak mau pusing. Pokoknya kalau kamu menduduki tanah negara, kita sikat aja udah. Mana ada SHM apa, tunjukin aja, gugat aja. Nanti punya pengacara kan, gugat aja kalau ada SHM gitu loh. Ada SHM juga bisa kita ambil kok kalau dudukin tanah negara. Meski masih banyak warga Kalijodo yang memilih untuk menolak relokasi, sejak sosialisasi penutupan dan pengosongan kawasan Kalijodo, sudah 18 kepala keluarga yang mendaftarkan diri untuk direlokasi ke rumah susun. 2 hari setelah surat sosialisasi penutupan lokalisasi Kalijodo disebarkan, 18 kepala keluarga mulai mendaftarkan diri untuk relokasi tempat tinggal di posko penanganan Kalijodo di halaman kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa petang. Pendaftaran warga ini dianggap masih kurang karena masih banyaknya warga yang mempertimbangkan rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menutup dan mengosongkan lokalisasi Kalijodo. Tercatat ada 1.200 warga yang tinggal di RW 05 kawasan lokalisasi yang berada di Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Tahan Pak Wali. Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi mengatakan warga yang direlokasi ke rumah susun harus memenuhi syarat, yakni pemilik bangunan dan berstatus KTP DKI Jakarta. Hari itu saya sampaikan surat pemberitahuan tentang rencana penutupan. Di dalamnya ada penawaran jalan keluarnya. Kemudian yang masuk syarat-syarat masuk rumah susun itu, dia pemilik bangunan, milik rumah ada di situ. Punya KTP, kita masukin ke rumah susun. Ada 3 opsi relokasi ke rumah susun, yakni rumah susun Marunda, Daan Mogot, dan Cakung. Saat ini petugas gabungan masih intensif melakukan sosialisasi surat penertiban eksekusi terhadap ratusan bangunan yang berada di lokalisasi Kalijodo. Dari Jakarta, Muhammad Rian, Metro TV. Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, Jessica Kumala Wongso akhirnya mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan pembunuhan Wayan Mirna yang disangkakan kepada Jessica. Polisi pun siap menghadapi langkah hukum Jessica itu.
Tanggal 15 Februari lalu, tim kuasa hukum tersangka kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal sebelumnya, tim kuasa hukum Jessica enggan mengajukan pra-peradilan karena pesimis bisa menang. Iya itu, tidak ada perbuatan konkret. Jessica kan tidak pernah menaruh racun dalam kopi Mirna itu. Kalau ada menaruh racun, mana buktinya? Siapa yang berbuat kan belum jelas sekarang. Memang ada racunnya di TKP. Apakah diketemukan bukti bekas sianida? Kan tidak ada. Benar atau tidaknya kan nanti itu ahli forensik yang menentukan. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti, sampai Selasa malam mengaku belum mengetahui objek pra-peradilan yang diajukan pihak Jessica. Namun, bidang hukum Polda Metro Jaya akan segera menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menghadapi pra-peradilan Jessica. Nanti kami kan diuji, ini bagian dari cara sistem peradilan pidana menguji apa yang dilakukan oleh penyidik. Nanti kami diuji oleh pra-peradilan. Itu nanti ya. Jadi apa bagaimananya kita lihat di pengadilan. Syarat formilnya itu yang minimal 2 itu kita kan sudah punya itu apa? Kalau nggak berani. Apa Pak? Ya nggak bisa disampaikan, bisa disampaikannya di pra-peradilan pada hakim. Sidang pertama pra-peradilan Jessica akan berlangsung 23 Februari mendatang. Tim Liputan Metro TV. Polda Metro Jaya siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tersangka Jessica Wongso. Informasi selengkapnya akan disampaikan Fazila Kairunisa langsung dari markas Polda Metro Jaya. Fazila, bagaimana tanggapan Polda terkait dengan pra-peradilan Jessica dan apakah Polda Metro sudah menerima surat panggilan dari pengadilan? Zilvia, memang Polda Metro Jaya mengaku belum menerima surat dari pengadilan dan belum mengetahui poin-poin apa saja yang ada dalam materi gugatan yang akan diajukan, gugatan pra-peradilan yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Namun kepolisian menyatakan siap untuk menghadapi pra-peradilan ini dan juga menyatakan akan berkoordinasi dan juga menyiapkan tim dari bidang hukum untuk mendampingi penyidik. Dan alasan pra-peradilan sendiri menurut kuasa hukum Jessica, yaitu Yudi Wibowo yang dinyatakan secara terpisah ini bahwa menyatakan bahwa dirinya ini merasa keberatan atas penetapan tersangka terhadap kliennya yaitu Jessica Kumala Wongso dan merasa Jessica ini tidak bersalah dan menyatakan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh para penyidik ini tidaklah konkret. Sementara itu, kepolisian sendiri ini merasa yakin bahwa Jessica lah tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kepolisian sendiri juga mengaku tidak mengejar pengakuan dari Jessica namun lebih fokus terhadap pembuktian dan inilah yang menjadi tantangan besar bagi para penyidik. Karena proses pembuktian yang saintifik dan ilmiah ini menjadi kunci penting dari seluruh proses penyidikan. Dan penyidik juga yakin semua upaya yang telah dilakukan yang dianggap sebagai pemaksaan dan juga langkah-langkah penyidik dalam penetapan Jessica sebagai tersangka ini dilakukan sudah sesuai dengan KUHP. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal. Ya itu pra-peradilan diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Sudah diatur oleh undang-undang, sudah diatur oleh negara ini. Setiap warga negara yang berurusan dengan hukum, apalagi tersangka, mempunyai hak untuk mengajukan pra-peradilan, menguji upaya-upaya penyidik tentang apapun, penyitaan, penahanan, penetapan tersangka, upaya paksa yang dilakukan penyidik. Nah, kami jelas akan menghadapi itu. Ya, sangat siap. Insya Allah kami sangat siap. Penyidik yakin bahwa semua upaya paksa kepolisian sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Nanti akan kita hadapi di pengadilan. Ya. Dan pra-peradilan sendiri menguak ketika adanya keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa pra-peradilan dapat dilakukan ketika penegak hukum sudah meyakini 2 alat bukti yang dapat menyeret sebagai tersangka. Dan hingga saat ini kepolisian juga masih terus menyempurnakan alat-alat bukti termasuk dengan melakukan beberapa tes psikologi, tes kejiwaan terhadap Jessica yang hasilnya nanti ini dinyatakan atau untuk memperkuat alat-alat bukti yang sudah ada. Dan ini juga dan setelah itu akan dilakukan observasi dan ini akan lebih memperkuat berkas perkara penyidik yang akan dibawa ke jaksa penuntut umum yang nantinya akan diproses. Dan sementara itu jika berkas penyidik sudah sampai ke jaksa penuntut umum dan sudah dinaikkan dan sudah disetujui dan sudah naik menjadi P21 ketika berbarengan dengan pra-peradilan, maka pra-peradilan yang digugat atau yang dilakukan oleh kuasa hukum Jessica ini berpotensi gugur. Zilvia.
Fazila Khairunisa melaporkan langsung dari markas Polda Metro Jaya. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pencairan kredit modal kerja Bank DKI kepada PT Liko Tamaharum dan PT Mangku Buana Hutama Jaya senilai 267 miliar rupiah. Tersangka Dulus Tambu Bulon sebagai Head Kredit Komersial Korporasi Bank DKI dan tersangka Hendri Kartika Andri, Account Officer Korporasi Bank DKI, digelandang ke dalam mobil usai menjalani pemeriksaan. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Sudung Sitomarang menjelaskan dari hasil audit tim BPKP menemukan kerugian negara sebesar 267 miliar dalam kasus tersebut. Penyidik sebelumnya juga telah menahan 2 tersangka lain, yakni Gusti Indra Rahmadiansyah selaku pimpinan divisi resiko kredit di Grup Manajemen Resiko dan Supendi yang merupakan pihak swasta. Perkembangan terakhir, kita juga telah menerima hasil audit dari bahwa kerugian negara dalam kasus ini Bank DKI ini sebesar 267 miliar. Dan kita akan terus kerja keras supaya ini cepat proses ke pengadilan. Dalam proses kita minta pembebasan juga semua kawasan. Namun pernyataan dari Sekda Pekanbaru bertolak belakang dengan data Dinas Kehutanan Riau. Kepala Dinas Kehutanan Riau Fadriza Labai menyatakan pembangunan dilakukan di atas hutan negara dan belum mengantongi izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, sebetulnya kalau kita secara letterlek mengatakan itu menyalahi tidak menyalahi itu sudah sebetulnya tidak sesuai ya peruntukannya. Kalau HPK dia itu hutan kawasan masih hutan. Jadi ini salah tidak salah saya nggak dalam kapasitas untuk menilai ini salah, tapi secara fungsi ini di dalam SKTGHK ini HPK. Pembangunan kantor wali kota Pekanbaru menuai polemik setelah diketahui dibangun di atas hutan negara. Selain itu, kompleks perkantoran yang akan dibangun dengan megah ini menelan APBD Provinsi Riau hingga 1,4 triliun rupiah. Pembangunan menggunakan pendanaan tahun jamak sejak tahun 2014. Untuk tahun 2016 ini saja, pembangunan telah menyedot APBD hingga 600 miliar rupiah. Berbagai kalangan menilai wali kota Pekanbaru Firdaus terlalu berambisi untuk membangun kantor wali kota dengan mengorbankan uang rakyat triliunan rupiah dan merusak lingkungan di tengah kehidupan masyarakat Pekanbaru yang masih banyak di bawah garis kemiskinan. Dari Pekanbaru Riau, Fitra Asrirama, Metro TV. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan segera menertibkan kawasan Kalijodo dan akan melakukan tindakan paksa jika warga tidak mau direlokasi. Sejumlah tahapan akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menertibkan kawasan Kalijodo. Saat ini pemerintah Kota Jakarta Utara dan Jakarta Barat baru melayangkan surat peringatan pertama. Mengenai pembongkaran, Ahok akan mengikuti aturan. Sebelum ada surat peringatan kedua dan seterusnya, pembongkaran tidak akan dilakukan. Tindakan tegas untuk warga yang menolak direlokasi akan dilakukan setelah keluarnya surat perintah bongkar. Nantinya warga yang memiliki surat-surat seperti KTP akan direlokasi ke rusun di kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Timur secepat mungkin. Kita akan usahakan ya secepat mungkin. Kan ada SP1, SP2, SP3, terus SPB, perintah bongkar. Tahu, saya nggak mau pusingin, mau putar uang, nggak mau pusing. Pokoknya kalau kamu menduduki tanah negara, kita sikat aja udah. Mana ada SHM apa, tunjukin aja, gugat aja. Nanti punya pengacara kan, gugat aja kalau ada SHM gitu loh. Ada SHM juga bisa kita ambil kok kalau dudukin tanah. Sampai Selasa malam mengaku belum mengetahui objek pra-peradilan yang diajukan pihak Jessica. Namun, bidang hukum Polda Metro Jaya akan segera menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menghadapi pra-peradilan Jessica. Nanti kami kan diuji, ini bagian dari cara sistem peradilan pidana menguji apa yang dilakukan oleh penyidik. Nanti kami diuji oleh pra-peradilan, itu nanti ya. Jadi apa bagaimananya kita lihat di pengadilan. Syarat formilnya itu yang minimal 2 itu kita kan sudah punya itu apa? Kalau enggak berani. Apa Pak? Yang nggak bisa disampaikan, yang bisa disampaikannya di pra-peradilan pada hakim. Sidang pertama pra-peradilan Jessica akan berlangsung 23 Februari mendatang. Tim Liputan Metro TV.
Polda Metro Jaya siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan tersangka Jessica Wongso. Informasi selengkapnya akan disampaikan Fazila Kairunisa langsung dari markas Polda Metro Jaya. Fazila, bagaimana tanggapan Polda terkait dengan pra-peradilan Jessica dan apakah Polda Metro sudah menerima surat panggilan dari pengadilan? Zilvia, memang Polda Metro Jaya mengaku belum menerima surat dari pengadilan dan belum mengetahui poin-poin apa saja yang ada dalam materi gugatan yang akan diajukan, gugatan pra-peradilan yang akan diajukan oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Namun kepolisian menyatakan siap untuk menghadapi pra-peradilan ini dan juga menyatakan akan berkoordinasi dan juga menyiapkan tim dari bidang hukum untuk mendampingi penyidik. Dan alasan pra-peradilan sendiri menurut kuasa hukum Jessica, yaitu Yudi Wibowo yang dinyatakan secara terpisah ini bahwa menyatakan bahwa dirinya ini merasa keberatan atas penetapan tersangka terhadap kliennya yaitu Jessica Kumala Wongso dan merasa Jessica ini tidak bersalah dan menyatakan bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh para penyidik ini tidaklah konkret. Sementara itu, kepolisian sendiri ini merasa yakin bahwa Jessica lah tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin berdasarkan bukti-bukti yang ada. Kepolisian sendiri juga mengaku tidak mengejar pengakuan dari Jessica namun lebih fokus terhadap pembuktian dan inilah yang menjadi tantangan besar bagi para penyidik. Karena proses pembuktian yang saintifik dan ilmiah ini menjadi kunci penting dari seluruh proses penyidikan. Dan penyidik juga yakin semua upaya yang telah dilakukan yang dianggap sebagai pemaksaan dan juga langkah-langkah penyidik dalam penetapan Jessica sebagai tersangka ini dilakukan sudah sesuai dengan KUHP. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal. Ya itu pra-peradilan diatur dalam kitab negara. Meski masih banyak warga Kalijodo yang memilih untuk menolak relokasi, sejak sosialisasi penutupan dan pengosongan kawasan Kalijodo, sudah 18 kepala keluarga yang mendaftarkan diri untuk direlokasi ke rumah susun. 2 hari setelah surat sosialisasi penutupan lokalisasi Kalijodo disebarkan, 18 kepala keluarga mulai mendaftarkan diri untuk relokasi tempat tinggal di posko penanganan Kalijodo di halaman kantor Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa petang. Pendaftaran warga ini dianggap masih kurang karena masih banyaknya warga yang mempertimbangkan rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menutup dan mengosongkan lokalisasi Kalijodo. Tercatat ada 1.200 warga yang tinggal di RW 05 kawasan lokalisasi yang berada di Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Tahan Pak Wali. Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi mengatakan warga yang direlokasi ke rumah susun harus memenuhi syarat, yakni pemilik bangunan dan berstatus KTP DKI Jakarta. Karena itu saya sampaikan surat pemberitahuan tentang rencana penutupan. Di dalamnya ada penawaran jalan keluarnya. Kemudian yang masuk syarat-syarat masuk rumah susun itu, dia pemilik bangunan, milik rumah ada di situ. Punya KTP, kita masukin ke rumah susun. Ada 3 opsi relokasi ke rumah susun, yakni rumah susun Marunda, Daan Mogot, dan Cakung. Saat ini petugas gabungan masih intensif melakukan sosialisasi surat penertiban eksekusi terhadap ratusan bangunan yang berada di lokalisasi Kalijodo. Dari Jakarta, Muhammad Rian, Metro TV. Kita beralih ke kasus lain. Pemirsa, Jessica Kumala Wongso akhirnya mengajukan pra-peradilan atas kasus dugaan pembunuhan Wayan Mirna yang disangkakan kepada Jessica. Polisi pun siap menghadapi langkah hukum Jessica itu. Tanggal 15 Februari lalu, tim kuasa hukum tersangka kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal sebelumnya, tim kuasa hukum Jessica enggan mengajukan pra-peradilan karena pesimis bisa menang. Iya itu tidak ada perbuatan konkret. Jessica kan tidak pernah menaruh racun dalam kopi Mirna itu. Kalau ada menaruh racun, mana buktinya? Siapa yang berbuat kan belum jelas sekarang. Memang ada racunnya di TKP. Apakah diketemukan bukti bekas cyanida? Kan tidak ada. Benar atau tidaknya kan nanti itu ahli forensik yang menentukan. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti Surabaya, Wisnu Sakti Buwana, hadir dalam pelatihan tersebut dengan diiringi arak-arak dari ratusan pendukungnya yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Dalam pelatihan, Risma mengenakan sepatu khusus yang dipesan dari warga eks lokalisasi Doli untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Surabaya. Lebih berat, Bu ya? Lebih berat.
Ya, lebih berat. Yang bikin lebih berat apa Bu tantangan untuk kali ini? Yang lebih berat ya itu harus kesejahteraan itu secepatnya bisa dirasakan. Kemarin disebut tantangan paling berat MEA ya Bu ya, yaitu untuk kesejahteraan itu untuk Nyai MEA itu. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, dilaporkan ke kepolisian terkait dengan pembangunan kantor Wali Kota Pekanbaru yang dinilai melanggar hukum karena merambah hutan konversi tanpa izin Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Perambahan hutan dilakukan demi membangun kompleks kantor Wali Kota baru yang menelan dana fantastis sebesar 1,4 triliun rupiah. Menang debat lelang kemarin. Kontroversi pembangunan kantor Wali Kota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya kini memasuki ranah hukum. Kelompok masyarakat pemantau kinerja aparatur negara Provinsi Riau melaporkan Wali Kota Pekanbaru Firdaus ke Polda Riau karena membangun kantor Wali Kota di wilayah hutan produksi konversi. Firdaus diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Selain itu, pemerintah Kota Pekanbaru juga belum mendapatkan izin untuk alih fungsi hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana pembangunan itu dituding menyebabkan kerusakan ekosistem dan habitat satwa. Dilakukan pelepasan atau diberikan izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, artinya lokasi itu tidak boleh dilakukan pembangunan untuk perkantoran. Maka baru-baru ini LSP Penjara Provinsi Riau melakukan laporan ke Polda, ke Reskrim Sus. Ya kan? Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru M. Nur menyatakan tidak ada aturan yang dilanggar pemerintah Kota Pekanbaru terkait pembangunan kantor Wali Kota di Kecamatan Tenayan Raya. M. Nur bersikukuh bangunan yang didirikan berada di luar kawasan hutan produksi konversi. Yang masuk itu adalah kawasan industri. Kalau kawasan pembangunan kantor itu tidak termasuk. Ya, oleh karena itu mungkin untuk penyatuan pemahaman ini kita tim juga sekaligus karena juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menanggapi santai rencana Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana ke KPK untuk menindaklanjuti kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Ia yakin KPK akan bekerja secara profesional dalam menangani kasus tersebut. Hari ini puluhan anggota DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik dan Abraham Lunggana mendatangi KPK untuk mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras. Menanggapi hal tersebut, Ahok mengatakan KPK adalah lembaga independen yang tidak bisa dipengaruhi dalam penanganan kasus. Ia optimis KPK tidak akan terpengaruh meski Lulung datang membawa puluhan anggota DPRD. Ia juga menegaskan pembelian lahan untuk membangun rumah sakit Sumber Waras sudah sesuai dengan aturan. Ahok justru menyindir Lulung yang berprofesi sebagai pengacara namun dinilai tidak paham dengan hukum yang kemudian menyebarkan fitnah. Selain itu, Ahok mengkritisi Lamborghini Lulung yang dinilai gratifikasi dan tidak pernah dilaporkan ke KPK. Saya yakin KPK akan kerja profesional. Kalau nggak ketemu ada, yang kan untuk nyolong, niat nyolongnya kagak ketemu, kamu mau ngapain gitu loh, ya kan? Terus yang kedua, itu saudara Lulung itu dia mesti belajar banyak hal lah. Ya saya kira belajar banyak hal. Bisa contoh apa? Kalau punya Lamborghini itu bayar pajak, itu dia mungkin mau ditangkap KPK karena gratifikasi. Dia bilang minjem dulu Lamborghini-nya. Mungkin sekarang dia pengen lapor KPK, tapi sayang dia lupa. Gratifikasi itu lapor tuh 45 hari kerja. Ini udah cerita tahun lalu. Ya mudah-mudahan orang KPK bisa ingat kasus Lamborghini, dia nggak lapor gratifikasi sebagai pejabat. Dan saudara Lulung juga sebagai pengacara ya, dia harusnya belajar juga loh. Kalau kamu fitnah, apalagi memfitnah seorang pejabat yang melaksanakan tugas masih aktif seperti saya, kalau dipidana itu ada tambahan 15% loh masa hukuman Anda gitu loh. Jadi tolong saudara Lulung Anda belajar hukum baik-baik. Kita beralih ke informasi. Gubernur Jawa Timur Soekarwo hari ini melantik 17 kepala daerah dari kabupaten dan kota di Jawa Timur. Di antaranya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini dan Wisnu Saktibuana yang datang dengan diarak ratusan pendukungnya. Pelantikan kepala daerah di Jawa Timur berlangsung di Gedung Negara Geraha di Surabaya dan dibagi menjadi 2 tahapan, pagi dan siang. Pelantikan kepala daerah di Jawa Timur dihadiri Menteri Dalam Negeri, Kapolda Jawa Timur, Pangdam 5 Brawijaya, KPU Provinsi, serta jajaran pejabat Pemprov. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini didampingi Wakil Wali Kota